Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Umam Zuhairi, biasanya dipanggil Umam. Nomor induk mahasiswa saya 21211138. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah yang membahas kaidah 6 sampai kaidah ke-16. Kaidah ke-6, al-ihtihad la yanhadu bil ihtihad, yang artinya ihtihad tidak dapat dibatalkan oleh ihtihad. Pengertiannya, sebuah hasil ihtihad yang dilaksanakan pada suatu dan tempat tertentu tidak dapat dianulir seketika oleh produk hukum dari sebuah hasil ihtihad pada suatu waktu dan tempat yang lain. Dalilnya Quran surat Al-Anfal ayat 67, yang artinya tidak patut bagi seseorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu, dan Allah memperkasa lagi, Maha bijaksana. Contohnya, seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara dengan ijtihad, apabila kemudian berijtihad lagi dan keputusannya berubah, hasil keputusannya yang kedua tidak dapat membatalkan keputusannya yang pertama. Kaidah yang ketujuh, ijma al-halu wal haramu holibul haram, yang artinya apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram dimenangkan oleh yang haram. Pengertiannya, ketika ada suatu barang mengandung unsur halal, akan tetapi pada saat bersamaan tercampur dengan suatu barang yang ada unsur haramnya, maka akan dimenangkan perkara yang haram. Dalilnya Nabi SAW bersabda, tidaklah perkara halal dan haram berkumpul kecuali yang haram akan menghalalkan yang halal. Contohnya, bila air tawar yang terkena kotoran cicak, maka minuman itu menjadi haram. Kaidah ke-8, al-itsaru bil hurbi mahrum wa fi khairaha mahbub, yang artinya mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh, dan dalam urusan selain ibadah adalah yang disenangi oleh Allah. Pengertiannya, mengutamakan orang lain dalam mendekatkan diri kepada Allah atau mengutamakan orang lain dalam beribadah itu hukumnya makruh. Adapun mengutamakan orang lain pada selain ibadah atau kepada Allah itu dianjurkan. Dalam ibadah dianjurkan dan disunahkan adalah berlomba-lomba mendapatkan yang paling afdol. Dalilnya Quran surat Al-Hasyr ayat 9, yang artinya mereka itu sahabat Ansor mengutamakan sahabat Muhajirin dan mengalahkan dirinya sendiri walaupun sebenarnya mereka memerlukan. Contohnya, jika ada seseorang muslimah lalu ia datang di suatu masjid untuk bersolat, dan di waktu solat itu juga ada seseorang perempuan lain meminjam mukenahnya untuk beribadah, namun dia yang mempunyai mukenah itu belum beribadah, belum sholat, maka hukumnya makruh jika perempuan itu meminjamkan mukenahnya kepada perempuan lain untuk beribadah terlebih dahulu terbanding dirinya. Kaidah yang ke-9, at-tabi'u tabi, yang artinya pengikut itu adalah mengikuti. Pengertiannya adalah sesuatu yang mengikuti kepada yang lain, maka hukumnya yang diikuti matbu. Dalilnya, sembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Contohnya, pemerintah boleh menggusur perkampungan rakyat untuk kepentingan sarana umum, namun harus memberi ganti rugi yang memadainya. Kaidah yang ke-10, Tashoruf al-imam ala ar-royah
manudun bi al masalah, yang artinya tasarruf itu tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Pengertiannya dengan segala tindakan atau kebijaksanaan seorang imam. Seorang imam itu kayak pemimpin gitu terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dan kebijakan, baik berupa manfaat duniawi maupun ukhrawi. Dalilnya terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya apabila kalian menciptakan hukum hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Kaidah yang ke-11, al-hudud tahudhu bi al-syubhat, yang artinya hukuman-hukuman itu bisa gugur karena syubhat, ketidakjelasan. Pengertiannya, hukuman yang telah ditentukan batas kadarnya karena melanggar larangan yang merupakan hak Allah, seperti hukum potong tangan bagi pencuri, hukum dera atau rajam bagi pezina dan sebagainya. Terus kaidah yang ke-12, al-huru la yadkhulu tahlayat, yang artinya orang-orang yang merdeka itu tidak masuk dalam kekuasaan. Pengertiannya kaidah ini maksudnya bahwa orang yang merdeka itu tidak dikuasai oleh pihak manapun sebab ia tidak ada yang memiliki. Dalilnya pada surat Al-Imran ayat 26 yang artinya katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau hendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau hendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau hendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau hendaki. Di tangan engkaulah segala kebijakan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Contohnya, laki-laki yang berzina dengan perempuan merdeka tidak dapat dituntut membayar mas kawin. Sebaliknya, jika ia berzina dengan perempuan budak, maka ia masih bisa dituntut membayar mas kawin karena perempuan budak berada di bawah kekuasaan majikannya. Kaidah yang ke-13, al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu, yang artinya yang mengelilingi larangan hukumnya dengan yang dikelilingi. Pengertiannya, batasan suatu mempunyai ketentuan hukum seperti apa yang dibatasinya. Apabila yang dibatasinya adalah sesuatu yang wajib, maka batasan tersebut pun dihukumkan wajib. Bila yang dibatasi hukumnya haram, maka batas tersebut dihukumi haram. Bila yang dibatasi hukumnya makruh, maka batasan pun dihukumi makruh. Dalilnya, yang halal telah jelas, yang haram telah jelas, dan di antara keduanya ada masalah-masalah mutasabihat, yang ketidakjelasan hukumnya, yang kebanyakan orang tidak mengetahui hukumnya. Maka barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, berarti ia halal membersihkan agama dan dirinya. Dan barang siapa yang jatuh kepada keharaman, seperti seorang pengembala yang mengembala di sekitar pagar dan larangan, dikhawatirkan akan melanggar memasuk ke dalam pagar. Contohnya, wajib membasuh bagian dari kepala yang membatasi bagian wajah. Ketika membasuh wajah, karena sebagaimana hukum membasuh muka adalah wajib, maka wajib pula membasuh batas muka walau sudah termasuk merupakan bagian kepala. Kaidah yang ke-14, izzatama'a amroni min jimsin wahidil lam yahtalif mahosuhuma dola ahaduhuma filahril kholiban, yang artinya apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada yang lain. Pengertiannya, maksudnya apabila dua perkara itu jenis dan tujuannya sama, maka cukup dengan melakukan salah satunya. Dalilnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal itu tergantung niatnya. Barang siapa orang hanya mendapatkan sesuai niatnya, barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih,
atau karena seseorang wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya. Contohnya, seseorang menyimak bacaan Al-Quran dari dua orang dan keduanya sama-sama membaca syahdah, maka cukup baginya melakukan sekali sujud tilawah saja. Kaidah yang ke-15, imalul kalam aula min imaihi, yang artinya mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama daripada menyia-nyiakan pengertiannya. Sebagaimana ada pula yang kurang jelas maksudnya. Untuk perkataan yang telah jelas maksudnya dituntut mengamalkan sesuai dengan maksud perkataan itu. Sementara untuk perkataan yang belum jelas maksudnya berlaku kaidah fikih ini, yaitu mengamalkan lebih baik daripada mengabaikan perkataan itu. Dalilnya membuat dasar itu lebih utama dari memperkuat. Contohnya, seseorang berkata kepada istri dan himarnya, salah satu dari kalian aku talak, maka berarti istrinya yang dicerai. Kaidah ke-16, al-kharaj bidama, yang artinya hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Pengertiannya, kaidah ini menurut Muhammad Bakar Ismail berkaitan dengan seseorang yang telah dimanfaatkan barang yang telah dibelinya dan ia harus menanggung kerusakan atas barang yang telah dibeli tersebut. Dalilnya, seorang pria membeli seorang budak dan tinggal bersamanya sebagai kehendak Allah. Kemudian ia menemukan dia cacat, maka ia menuntut kepada Nabi semoga Allah dan Sallallahu Alaihi Wasallam dan ia kembali kepadanya, sehingga orang itu berkata, oh utusan Tuhan. Hadis riwayat Al-Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud, Al-Tirani, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Contohnya, seekor binatang dikembalikan oleh pemiliknya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayar atas penggunaan binatang tersebut karena penggunaan binatang itu sudah menjadi hak pembeli. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.